Baik, perkenalkan, nama saya Elizabeth Agustina Sinaga dan rekan saya Teresia Sintasari. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan eh, tugas akhir dari pengendalian dan audit TI dengan eh, tempat studi kasusnya adalah Wannabe Print. Jadi pertama, Wannabe Print ini adalah dia salah satu UMKM yang bergelut di bidang percetakan. Nah, Wannabe Print Salatiga ini ingin menjadi sebuah perusahaan yang dia bisa memberikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan berkualitas. Mana Big Green sendiri, dia menawarkan produk dan jasa, antara lain pembuatan media promosi, kemudian ada pembuatan stiker, kemudian pembuatan jasa UV dan laser, kemudian ada jasa desain grafis, dan juga menjual berbagai macam kertas, alat tulis, dan aksesoris serta merchandise. Nah, dalam menjalankan perusahaannya ini, Wannabe Print Salatiga, dia memiliki sebuah website informasi dan penjualan produk. Jadi nama websitenya itu adalah wannabeprint.com. Jadi website ini adalah isinya tentang produk dan jasa yang mereka tawarkan. Nah, jadi selain pembeli dan bisa membeli langsung di tempatnya, yaitu di Wannabe Print Salatiga, pembeli juga bisa melakukan pembelian melalui online di website informasi dan penjualan produk di wannabeprint.com ini. Nah, caranya itu adalah dengan nanti di halaman websitenya akan ditunjukkan produk-produk dan jasa yang dijual, kemudian pembeli bisa memilih yang mana saja yang mau mereka beli, kemudian bisa diklik. Nah, setelah itu nanti akan ada ikon keranjang yang dan nanti ikon keranjangnya bisa diklik dan kemudian pembeli bisa melakukan check out dan uh, melakukan pembayaran. Namun setelah melakukan pembayaran itu, pembeli juga harus melakukan konfirmasi lagi kepada admin Wannabe Print melalui nomor WhatsApp dan email yang sudah tersedia. Nah, untuk sistem informasi website informasi dan penjualan produk Wannabe Print ini, seperti yang sudah digambar ini adalah contohnya tadi produknya, yang ini adalah untuk order secara online-nya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Teresia Sindapsari dengan NIM 68202056. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Metode penelitian sendiri adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kami kelompok untuk mencari informasi dalam melakukan penyusunan laporan tugas akhir terkait audit tata kelola TISI di Wannabe Print Salatiga. Untuk tahapan dalam metode penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah identifikasi kondisi SITI saat ini dan tujuan perusahaan. Dalam tahapan ini kami melakukan 2 metode, yaitu observasi dan studi literatur terkait jurnal terkait. Untuk observasi sendiri kami melakukan pengamatan langsung terhadap sistem informasinya, yaitu website Wannabe Print, untuk mengetahui proses bisnis yang berjalan serta tujuan perusahaan sendiri. Lalu untuk studi literatur terkait jurnal, kami mencari informasi tambahan terkait jabatan dan dari masing-masing pihak di Wannabe Print serta visi dan misi perusahaan. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah penetapan domain COVID 2019. Penetapan domain COVID ini didasarkan dari hasil identifikasi kondisi SITI dan tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah penetapan enterprise goals, kemudian penetapan faktor desain yang didasarkan dari enterprise goals, lalu yang terakhir adalah penetapan domain COVID 2019 itu sendiri. Setelah itu akan dilanjutkan pada tahapan penyusunan RC chart. Penyusunan RC chart ini didasarkan pada jabatan dan job desk yang ada pada Wannabe Print, yang mana stakeholder tersebut berpeluang menjadi narasumber atau responden bagi auditor dalam melakukan audit. Untuk penyusunan chart ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu responsible, accountable, consulted, dan inform. Yang terakhir adalah pembuatan program audit SITI. Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang menggabungkan hasil identifikasi domain COVID serta hasil penyusunan chart untuk selanjutnya dilakukan penyusunan program audit SITI. Selanjutnya masuk
pada bagian hasil dan pembahasan. Di bagian ini kami membahas mengenai 5 poin. Yang pertama ada enterprise goals yang nantinya didasarkan dari visi dan misi perusahaan. Lalu ada faktor desain yang ditentukan dari hasil enterprise goals yang telah ditetapkan. Lalu ada domain COVID 2019. Kemudian ada penyusunan RT chart, dan yang terakhir adalah penyusunan program audit. Untuk pembahasan yang pertama terkait visi dari Wannabe Print, yaitu menjadi digital printing dengan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan berkualitas. Selanjutnya ada pun misi Wannabe Print sebagai berikut. Pertama, mendidik karyawan profesional dan mengikuti aturan perusahaan. Kedua, dewasa dalam menyikapi masalah. Lalu ada jujur, disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Ketujuh, mendidik karyawan bekerja sekaligus beribadah. Kedelapan, semua karyawan diharapkan dapat bekerja sama, di mana satu langkah, satu tujuan bersama. Dan yang kesembilan ada menciptakan budaya perusahaan yang sukses, baik dalam bidang pekerjaan maupun keagamaan. Dan yang terakhir ialah memperbaiki sistem secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan memperhatikan masukan dari pelanggan maupun karyawan. Untuk enterprise goals-nya di sini ada kami menggunakan finansial, itu portofolio produk dan layanan kompetitif. Kemudian yang kedua ada EG05, realisasikan pelanggan. Kemudian ada EG08, optimasi fungsi proses bisnis internal. Kemudian yang terakhir ada EG12, yaitu mengelola transformasi program secara digital. Kemudian ada faktor-faktor desain dalam menetapkan domain COVID 2019. Yang pertama, faktor desainnya itu enterprise strategy. Ya, ini berkaitan dengan respon masyarakat yang menyatakan adanya relasi antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat secara umum. Nah, jenis strategi perusahaan Wannabe Print salah tiga ini adalah client service atau stability, yaitu dia perusahaannya fokus pada layanan yang berorientasi pada pelanggan. Kemudian faktor desain yang kedua ada enterprise goals, yaitu tujuan dari perusahaan, dia yang mencakup keuangan, posisi, reputasi, dan merek. Nah, berdasarkan hasil identifikasi terhadap visi dan misi perusahaannya, enterprise goals-nya Wannabe Print Salatiga ini tadi seperti yang sudah saya bacakan meliputi ada EG01, EG05, EG08, dan EG12. Kemudian yang ketiga ada faktor desain, yang ketiga ada risk profile. Jadi risk profile ini adalah suatu penilaian atau evaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam mentolerir suatu risiko. Nah, risiko yang mungkin terjadi di Wannabe Printing Salatiga ini adalah masalah jaringan internet atau infrastruktur TI lainnya dan perkembangan inovasi di bidang SCTI yang menuntut perusahaan itu harus mengembangkan layanan produknya mereka di bidang SI dan TI. Kemudian faktor desain yang keempat ada INC-related issues, yaitu analisis yang berkaitan dengan isu informasi dan teknologi yang dihadapi. Nah, isu yang dihadapi dari perusahaan Wannabe Printing Salatiga ini adalah perusahaan ini belum bisa memproses pesanan secara langsung dari website karena customer perlu mengkonfirmasi pesanan kembali melalui WhatsApp. Jadi dinilai kurang efisien. Kemudian untuk faktor desain yang kelima ada trade landscape. Jadi trade landscape ini adalah jenis atau tingkatan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, untuk Wannabe Printing Salatiga sendiri, mereka lebih cenderung berada dalam ancaman level yang normal, karena ancamannya tidak mengarah pada bidang geopolitik atau perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan dengan ancaman tinggi. Kemudian faktor desain keenam ada compliance requirement. Untuk compliance requirement ini adalah tuntutan kepatuhan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, Wannabe Printing sendiri memiliki kepatuhan terhadap peraturan dalam tingkatan yang normal. Kemudian untuk faktor desain yang ketujuh ada role of IT. Jadi ini adalah peran IT di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, apakah di IT perusahaan tersebut masih di posisi support sehingga tidak begitu visual atau sudah dipandang sebagai strategis di mana IT bersifat kritikal. Nah, jenis peran yang ada di website Wannabe Printing Salatiga ini adalah tergolong dalam tuna road karena website tersebut merupakan salah satu inovasi dalam membantu proses bisnis penjualan secara online, tapi tidak menjadi hal yang sangat penting karena proses pemesanan produk dan jasa juga dapat dilakukan melalui WhatsApp. Kemudian ada faktor desain yang ke-8, searching model of IT. Jadi model TI yang diterapkan di Wannabe Printing Salatiga ini adalah in search karena Wannabe Print Salatiga memiliki tim IT sendiri
yang dimana dia untuk mengembangkan dan maintenance website Wannabe. Kemudian yang kesembilan ada IT Implementation Methods, merupakan metode pengembangan yang digunakan saat membangun website Wannabe Brand. Nah, metode pengembangan ini punya beberapa tahapan, seperti yang pertama analisis kebutuhan pengguna, kemudian perancangan kebutuhan software dan hardware, kemudian implementasi hasil perancangan, kemudian pengujian aplikasi, dan dilanjutkan pada pemeliharaan sistem. Nah, jenis metode pengembangan sistem ini ada Agile, DevOps, tradisional atau waterfall, kemudian hybrid, dan ada yang lain sebagainya. Kemudian faktor desain yang ke-10 ada Technology Adoption Strategy. Nah, dalam mengadopsi teknologi ini, Monopiprint Salatiga, dia cenderung sebagai tipe yang follower, yaitu tipe-tipe yang menerapkan teknologi yang sudah terbukti berhasil di pasaran, seperti menggunakan website dan web app sebagai sarana penjualan produk dan jasa mereka secara. Kemudian faktor desain yang ke-11 ada enterprise size. Jadi enterprise size-nya ada dua kategori, yaitu skala besar atau skala kecil menengah. Nah, dalam hal ini, Wannabe Print Salatiga termasuk dalam usaha berskala kecil menengah. Kemudian untuk domain COVID 2019 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Teresia Sintasari. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan selanjutnya, yaitu penetapan domain COVID 2019. Dari hasil identifikasi terhadap enterprise goals dan faktor desain, kami menetapkan ada 4 daftar domain COVID. Yang pertama adalah APO04 dengan nama fokus area Manage Innovation. Hal ini didasarkan dari visi perusahaan serta enterprise goals, yang mana domain ini memiliki tujuan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, inovasi dalam bisnis, peningkatan pengalaman pelanggan, dan peningkatan efektivitas operasional dan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi TI dan SI. Selanjutnya adalah domain APO07 dengan nama fokus area Manage Human Resource. Domain ini dipilih mengingat misi perusahaan terkait sumber daya manusia, yang mana domain ini berfokus pada tujuan untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam rangka pemenuhan tujuan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah domain DSS 01 dengan nama fokus area Manage Operations, yang mana domain ini bertujuan untuk menyampaikan hasil produk dan layanan operasional TI sesuai dengan rencana, seperti yang terlihat pada website sistem informasi penjualan produk dari Wannabe Print. Selanjutnya ada domain DSS 03 dengan nama fokus area Manage Problem, di mana domain ini dipilih menyesuaikan dengan visi perusahaan serta enterprise goals, di mana domain ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, meningkatkan tingkat layanan, pengurangan biaya operasional, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan dengan mengurangi jumlah masalah operasional serta mengidentifikasi penyebab masalah operasional tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan Large Chart. Untuk penyusunan Large Chart ini didasarkan dari jabatan dan job desk dari perusahaan Wannabe Print. Dalam Large Chart ini kami menetapkan ada 5 stakeholder yang dapat dijadikan responden bagi auditor dalam melakukan auditing, yaitu ada direktur, supervisor, customer service, tim IT, dan manager. Untuk Racitar sendiri, untuk domain COVID 2019, untuk domain yang APO04, direktur berperan sebagai accountable atau orang yang mengambil keputusan, supervisor, customer service, dan tim IT berperan sebagai inform atau pihak yang perlu mengetahui informasi dari hasil keputusan yang telah dibuat. Lalu ada manajer yang bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan tugasnya. Lalu untuk domain COVID APO07, direktur berperan sebagai accountable, supervisor sebagai responsible atau pelaksana, dan manajer sebagai consult, yaitu orang yang dapat memberikan masukan terhadap tugas atau tim pelaksana.
Lalu domain selanjutnya ada DSS01 di mana direktur, supervisor, dan customer service berperan sebagai inform, lalu tim IT berperan sebagai responsible, dan manager sebagai consultant. Lalu yang terakhir ada domain COVID-19 DSS03 di mana direktur berperan sebagai inform, supervisor sebagai accountable, dan customer service sebagai responsible, dan yang terakhir adalah manager sebagai consultant. Berikut adalah contoh dari lembar kerja audit yang berisikan aktivitas-aktivitas yang digunakan sebagai pengukuran oleh auditor untuk mengukur capability level dari perusahaan Wannabe Print. Yang pertama ada contoh dari lembar kerja audit dari APO 04 yang berisikan aktivitas-aktivitas terkait domain di APO 04. Lalu yang kedua adalah contoh lembar kerja audit untuk domain DSS 01. Dan hasil pembahasan yang terakhir terkait jadwal rencana pelaksanaan audit tata kelola. Setelah melakukan identifikasi terhadap enterprise goals, faktor desain, lalu penetapan domain COVID, setelah itu penyusunan chart, maka perlu dilakukannya pembuatan program audit atau rencana pelaksanaan. Untuk rencana pelaksanaan sendiri ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama adalah ruang lingkup audit website, informasi dan penjualan produk, yang kedua melakukan audit tata kelola SITI, ketiga pemeriksaan lapangan, dan yang terakhir adalah pelaporan temuan dan hasil rekomendasi audit serta tingkat kematangan tata kelola sistem informasi yang diaudit. Untuk kegiatan yang pertama terkait ruang lingkup audit website, di rencana pelaksanaan ada pada tanggal 24 November 2022. Lalu kegiatan yang kedua, audit tata kelola STI menggunakan domain yang akan diaudit adalah APO 04 dengan rencana waktu pelaksanaan 4 Desember 2022, di mana informan kunci dalam domain ini adalah direktur, manager, supervisor, customer service, dan tim IT. Lalu untuk domain yang kedua adalah APO 07, rencana pelaksanaan 5 Desember 2022. Informan kunci adalah direktur, manager, dan supervisor. Lalu yang ketiga adalah domain DSS 01 dengan rencana waktu pelaksanaan 6 Desember 2022. Informan kunci direktur, manager, supervisor, customer service, dan tim IT. Dan yang terakhir adalah domain DSS 03. Waktu rencana pelaksanaannya adalah 7 Desember 2022. Yang menjadi informan kunci adalah direktur, manager, supervisor, dan customer service. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, pemeriksaan lapangan rencananya dilakukan pada 12 sampai 16 Desember 2022. Lalu yang terakhir adalah terkait pelaporan, itu rencana waktu pelaksanaan adalah 17 Desember 2022. Untuk kesimpulan sendiri, Wannabe Print Digital Print 3 memiliki sistem informasi berupa website yang berisikan terkait informasi dan penjualan produk dari Wannabe Print. Website ini dibentuk untuk mendukung layanan penjualan produk dari Wannabe Print secara online guna meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan dari Wannabe Print. Kemudian untuk desain audit sendiri dimulai dari proses mengidentifikasi kebutuhan SITI dari Wannabe Print, dilanjutkan dengan penetapan domain COVID, lalu penyusunan chart, dan yang terakhir adalah pembuatan program audit. Hasil dari tahapan tersebut yaitu enterprise goals ditetapkan ada EG01 portofolio produk dan layanan yang kompetitif, EG05 budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan, EG08 optimasi fungsi proses bisnis internal, dan EG12 terkait mengelola mentransformasi program secara digital. Kemudian untuk hasil identifikasi domain COVID-19 meliputi domain APO04 Manage Innovation, APO07 Manage Human Resource, DSS01
Manage Operation, dan DSS 03 Manage Problem. Untuk penyusunan research sendiri ditetapkan ada 5 jabatan, yaitu direktur, supervisor, customer service, tim IT, dan manager. Dan tahapan terakhir adalah pembuatan program audit yang berisikan daftar pertanyaan untuk penilaian khusus domain yang terpilih, yaitu tadi ada APO 04, APO 07, DSS 01, dan DSS 03, serta jadwal pelaksanaan audit. Sekian presentasi terkait laporan tugas akhir semester mengenai pembuatan program audit SITI dengan studi kasus website milik Wannabe Print Digital Printing Salatiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penuturan kalimat. Terima kasih.